Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur marilah sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat kesehatan dan kesempatan. Salawat bertangkaikan salam guru junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berlapaskan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baiklah, di sini saya akan membaca Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalul ladzina yunfiquna amwaluhum fi sabilillahi kamathali habbati ambathum sab'a sanabila fi kulli sumbalatin minhu hubbatin wallahu yudha'ifu liman yasha'. Wallahu yudha'ifu liman yasha'u wallahu wasi'un 'alim. Alladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi thumma la yutbi'una ma anfaqu mannan wala adhan lahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairum min sadaqatin yatba'uha adhan wallahu ghaniyyun halim. Sadaqallahul azim. Baiklah, selanjutnya membaca ayat beserta artinya per kata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Mathalu, perumpamaan, alladzina, orang-orang yang yunfikuna, menafkahkan, amwaluhum, harta mereka, fi sabilillah, di jalan Allah, kamathali, seperti habbatin, biji atau benih, ambatat, ia tumbuh, sab'a, 7, sanabila, tangkai, fi, di, kulli, tiap-tiap, sumbulah, tangkai, mi'atun, 100, habbatin, biji. Wallahu, dan Allah, yudha'ifu, dia melipat gandakan, liman, bagi siapa yang yasha'u, dia kehendaki. Wallahu, dan Allah, wasi'un, maha luas atau karunia-Nya, alim, maha mengetahui. Tafsirannya, pada ayat 261 ini, perumpamaan pahala orang-orang mukmin yang menginfakkan harta mereka di jalan Allah ialah seperti buah biji yang ditanam oleh seorang petani di tanah yang subur, kemudian tumbuh menjadi 7 bulir. Dalam tiap-tiap bulirnya terdapat 100 biji, dan Allah melipat gandakan pahala tersebut bagi para hamba yang kehendakinya, sehingga Allah memberi mereka pahala yang tak terhingga. Dan Allah maha luas kemurahan dan pemberiannya, lagi maha mengetahui siapa yang berhak dilipat gandakan pahalanya. Tafsir Al-Ma'idah Al-Munawwarah, Markas Ta'zim Al-Quran di bawah pengawasan Syekh Profesor Dr. Imad Zuhair Hafiz, Profesor Fakultas Al-Quran Universitas Islam Madinah, mengatakan bahwa tafsiran ayat 261, Allah memberi dorongan untuk berinfak di jalan Allah.
dengan mengumpamakan orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, seperti petani yang menanam biji. Biji ini menumbuhkan 7 tangkai. Setiap tangkai mengeluarkan 100 biji. Allah melipat gandakan pemberian seorang yang Dia kehendaki. Dia maha luas karunia-Nya, maha mengetahui perkataan dan perbuatan hamba-hambanya. Fi sabilillah, di jalan Allah, yakni dalam jihad untuk meninggalkan kalimat Allah. Kama thali habbah, serupa dengan sebutir benih, yakni seumpama seorang petani biji-bijian, dan yang dimaksud dengan 7 tangkai adalah tangkai yang keluar dari satu batang lalu bercabang menjadi 7 cabang, dan setiap cabang terdapat 7 tangkai. Wallahu yud'ifu liman yasha. Allah melipat gandakan atau ganjaran bagi orang yang Dia kehendaki, yakni melipat gandakan yang 700 itu dengan kelipatan yang banyak bagi orang yang menjaga adab-adab dari apa-apa yang disyaratkan oleh ayat-ayat setelah ini dan menginfakkan harta untuk meninggikan kalimat Allah. Gambaran orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah untuk berjihad dan hal lainnya dengan maksud untuk mencari ridhonya, seperti orang yang menanam satu biji yang menumbuhkan 7 tangkai yang berasal dari satu batang tumbuhan. Lalu masing-masing tangkai itu memiliki 100 biji lainnya. Allah melipat gandakan pemberiannya terhadap hamba-hambanya yang Dia kehendaki. Dan Allah itu sangat banyak karunia dan pemberiannya. Lagi maha mengetahui keadaan orang yang berinfak, yaitu niat dan takaran infaknya. Ayat ini diturunkan untuk Utsman bin Affan dan Abdurrahman bin Auf, yang mana orang yang pertama, Utsman, memberi pembekalan terhadap prajurit perang Tabuk. Dan orang kedua, Abdurrahman, menyedekahkan 4.000 dirham dan menyisakan 4.000 dirham untuk keluarganya. Lalu Nabi berdoa, "Wahai Tuhanku, sesungguhnya Utsman bin Affan itu aku ridhoi, maka ridhoilah dia." Lalu beliau berkata kepada Abdurrahman, "Semoga Allah memberkahi harta yang kamu pegang dan yang kamu berikan." Selanjutnya Quran Surah Al-Baqarah ayat 262. Alladzi, orang-orang yang yunfikuna, mereka menafkahkan, amwaluhum, harta mereka, fi sabilillahi, di jalan Allah, thumma, kemudian, la yutbi'u, tidak mereka mengiringi, ma anfaqu, apa yang mereka nafkahkan, manna, umpatan, wala, dan tidak ada, adan, gunjingan, lahum, bagi mereka, ajarohum, pahala bagi mereka, inda, di sisi, Rabbihim, Tuhan mereka, wala, dan tidak ada, khaufun, kekhawatiran, alaihim, atas mereka, wala, dan tidak, mereka, yahzanun, bersedih hati. Tafsiran dari ayat tersebut ialah pahala dan keberuntungan yang akan didapat oleh orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah bersyarat, yaitu bahwa dia memberikan hartanya itu benar-benar dengan ikhlas, dan setelah itu dia tidak suka menyebut-nyebut infaknya itu dengan kata-kata yang dapat melukai perasaan orang yang menerimanya. Orang-orang semacam inilah yang berhak untuk memperoleh pahala di sisi Allah, dan tidak ada kekhawatiran atas mereka, dan mereka tidak merasa sedih. Ini berarti kepada seseorang bahwa orang yang memberi sedekah kepada seseorang kemudian dia menyebut-nyebutkan sedekah dan pemberiannya itu dengan kata-kata yang menyinggung perasaan dan kehormatan orang yang menerimanya, maka orang yang semacam ini tidak berhak memperoleh pahala di sisi Allah. Ini adalah ajaran yang sangat tinggi nilainya, sebab orang yang menyumbangkan hartanya bukan karena mengharapkan ridha Allah, melainkan hanya menginginkan popularitas dan kemasyhuran serta puji-pujian dari masyarakat. Disiarkan infak itu dengan cara yang mencolok, sehingga dia dikagumi sebagai seorang dermawan, atau ketika memberikan sedekah itu
dan mengucapkan orang-orang yang tidak menyenangkan bagi orang yang menerimanya. Pemberian semacam ini bertentangan dengan tujuan agama, karena tidak akan menimbulkan hubungan kasih sayang dan persaudaraan, melainkan menimbulkan kebencian dan permusuhan. Sebab itu, wajar jika semacam orang ini tidak akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Menafkahkan harta di jalan Allah haruslah dengan niat yang ikhlas dan maksud yang suci. Atas niat yang ikhlas inilah Allah akan memberikan pahala dan masyarakat akan menghargainya. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua amal itu harus disertai dengan niat, dan setiap manusia akan mendapat balasan atas amalnya berdasarkan niatnya itu. Riwayat Imam Al-Bukhari dan Umar bin Khattab. Orang yang berinfak dengan niat yang ikhlas, selain akan memperoleh pahala di sisi Allah, juga tidak dikhawatirkan nasib mereka, sebab mereka itu pasti akan mendapat pahala dan ridha Allah. Mereka juga tidak akan bersedih hati, bahkan mereka akan bergembira nanti di akhirat, karena mereka telah dapat berbuat kebaikan, dan kebaikan itu mendatangkan pahala bagi mereka. Sebaliknya, orang-orang yang enggan berinfak nanti di akhirat akan bersedih hati dan menyesal, sebab tidak ada lagi kesempatan bagi mereka untuk berbuat kebajikan. Mereka akan menerima azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, Quran Surah Al-Baqarah ayat 263. Qaulun, perkataan, ma'rufun, yang baik, wa maghfiratun, dan pemberian maaf, khair, lebih baik, min sadaqatin, daripada sedekah, yatba'uha, ia mengiringinya, adzan, gunjingan, wallahu, dan Allah, Ghaniyun Halim, Maha Kaya, Maha Penyantun. Tafsiran pada Quran Surah Al-Baqarah ayat 263 ini yaitu, orang yang tidak mampu bersedekah akan tetapi dia dapat mengucapkan kata-kata yang menyenangkan atau yang tidak menyakiti hati orang lain dan memaafkan orang lain adalah lebih baik dari orang yang bersedekah. Tetapi sedekahnya itu diiringi dengan ucapan-ucapan yang menyakiti hati dan menyinggung perasaan. Apabila orang yang bersedekah tidak dapat menghindarkan dirinya dari mengucapkan kata-kata yang melukai perasaan atau menyebut-nyebut pemberian itu, baik ketika memberikan ataupun sesudahnya, lebih baik tidak bersedekah, tetapi tetap mengucapkan kata-kata yang baik dan menyenangkan kepada siapa saja yang berhubungan dengannya. Itu lebih baik daripada memberikan sesuatu yang disertai dengan caci maki dan lain sebagainya. Pada akhir ayat ini, Allah menyebutkan dua sifat di antara sifat-sifat kesempurnaannya, Maha Kaya dan Maha Penyantun. Maksudnya ialah Allah Maha Kaya, sehingga Dia tidak memerintahkan kepada hambanya untuk menyumbangkan harta bendanya untuk kepentingan Allah, tetapi untuk kepentingan hamba itu sendiri, yaitu membersihkan diri dan menumbuhkan harta mereka agar mereka menjadi bangsa yang kuat dan kompak dan saling tolong-menolong. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menerima sedekah yang disertai dengan kata-kata yang menyakitkan hati, karena Allah hanya menerima amal kebaikan yang dilakukan dengan cara-cara yang baik. Allah Maha Penyantun kepada hambanya yang tidak menyertai sedekahnya dengan kata-kata yang menyakitkan atau yang suka menyebut-nyebut sedekahnya setelah diserahkan atau ketika menyerahkannya. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Kaya dan Maha Penyantun. Maka Allah Maha Kuasa pula untuk memberi ganjaran dan pertolongan kepada hambanya yang suka menafkahkan hartanya dengan ikhlas. Mungkin
Cukup sekian tafsiran Quran Surah Al-Baqarah ayat 261 sampai 263 dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.